jadi pemenang. Tiada yang dapat kalahkan aku. Kau beriku kemenangan. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi dalam hidupku. Ku berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat kalahkan aku. Kau beriku kemenangan. Nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi dalam hidupku. Ku percaya firman-Mu, ku percaya janji-Mu, ku percaya kuasa-Mu. Mujizat besar pasti terjadi. Sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi atas gerejaku. Haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Mujizat besar pasti terjadi, mujizat besar selalu terjadi. Mujizat besar sudah terjadi atas gereja.
Lalu aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Sekalipun kami melihat ada banyak penindasan, ada banyak ketakutan, ada banyak kesedihan yang terjadi hari-hari ini. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan Immanuel, Allah yang terus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, sekalipun kami sepertinya tidak punya pengharapan, tapi hari ini kami percaya pengharapan kami itu sungguh ada dan sungguh nyata. Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Bapa, saat ini saat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tubuh jiwa roh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, mari urapi kami semua yang beribadah kepadamu siang hari ini. Sekalipun kami tidak bersama-sama dalam satu gedung gereja, kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka urapan Tuhan ada dalam kehidupan keluarga kami. Dan kami boleh merasakan kasih, sukacita, kebangunan rohani kami boleh alami siang hari ini. Di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Salam. Puji nama Tuhan. Mari kita beribadah pada pagi hari ini dengan segala mencap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kita dalam minggu-minggu ini. Kita jadikan rumah kita rumah ibadah bagi Tuhan. Mungkin minggu-minggu ini kita nggak bisa beribadah di gereja, tapi kita jadikan rumah kita untuk menghampiri tata Tuhan. Segala pujian syukur kita naikkan bagi Tuhan. Oh haleluya, kami sembah. Kami datang Tuhan untuk kepadamu pada pagi hari ini, untuk menikmati hadirat-Mu yang kudus.
layakan kami Tuhan. Kuduskan kami Bapa, terima Tapi kasih. mama dapat quote 5617. Punya siapa Haleluya. itu? Oh ya udah mama. Ku datang Tuhan Jangan dalam hadirat-Mu, ada quote. Wifi berhiaskan wifi kita nggak jalan, mendingan kekudusan. mode. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga Bapa, kami menyembah Engkau. Haleluya, terima kasih. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan, sungguh ajaib Engkau, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang besar, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan, kami sembah, Allah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, Raja segala raja. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kami memuji-Mu, sungguh ajaib Engkau, kami tinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup. Terima kasih Tuhan, sungguh ajaib Engkau dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau tak meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat lagu ini lebih luar biasa lagi. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan kudusku. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib Engkau sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Dengan segala ucapan syukur kami naikkan bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, walaupun banyak sekali persoalan-persoalan kami yang kami alami saat ini, ekonomi kami segala apapun begitu banyak rintangan, tapi Engkau begitu Tuhan yang mengasihi kami, mengasihi keluarga kami, sehingga Engkau Tuhan begitu besar anugerah bagi kami. Tuhan, kami menghadap Engkau pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan, terima kasih. Layakkan kami untuk memuji Engkau pada pagi hari ini, sehingga kami Tuhan diberkati, sehingga kami yang percaya Tuhan, ada waktunya datang segala apapun, biarpun penyakit, segala persoalan ada waktunya, dan ada waktunya juga Tuhan, berikan kami kemuliaan yang begitu besar. Tuhan, kami tahu dunia ini hanya tempat sementara Tuhan. Ini adalah dunia ini, rumah adalah sementara. Tapi kami percaya dengan kenaikan-Mu yang kami kemarin ya Tuhan, Engkau sudah memberikan rumah yang begitu besar di surga bagi kami. Tuhan, milikilah semua hati kami dan hati semua jemaat-jemaat-Mu di mana kami berada saat ini di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan segala ucapan syukur kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan katakan amin. Yes. Haleluya. Masih ada sukacita saudara? Amin. Walaupun kita masih di rumah? Amin. Yes. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam girang-girang untuk memuji nama Tuhan, kita saling memberkati. Amin. Mau saudara memberkati saudara kita? Amin. Sebanyak 5 orang. Amin. Amin. Mari saudara, kita saling memberkati. Cari 5 orang. Amin. 1, 2, 3. Saya diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati. Kita semua diberkati. Haleluya. Mari saudara, mari kita angkat satu pujian, kita berjoget buat Tuhan, biar Tuhan semangat melihat kita. Haleluya. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Haleluya.
Mari kita angkat satu lagi pujian. Kau yang hidup di dalamku. Haleluya, semangat ya saudara ya. Kita berjoget buat Tuhan. Kita berlompat buat Tuhan. Tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhan yang benar, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, muka bumi menyerah. Haleluya. Ayo saudara, kita angkat nyanyian ini dari awal lagi. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Yesus, Tuhan yang hebat, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Jelaslah Tuhan yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, muka bumi menyerah. Yesus, Yesus, Tuhan yang benar, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, muka bumi menyerah. Bangsa iblis dikalahkan, muka bumi menyerah. Bangsa iblis dikalahkan, muka bumi menyerah. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam ruang firman Tuhan, mari kita angkat doa profetik kita. Mari kita sama-sama mengangkat doa profetik kita pada siang hari ini. Gereja VDC menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka akan datang berduyun-duyun dari utara, timur, selatan, dan barat untuk memuliakan Tuhan, dipulihkan, dan melayani Tuhan Yesus di gereja VDC. Setiap hari Minggu ada 1.000 orang datang beribadah di gereja VDC. Ada mujizat terjadi di dalam gereja Victory ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan, yang miskin menjadi kaya, yang terhilang diselamatkan, yang berdosa menjadi bertobat, yang terikat dilepaskan Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi di gereja ini, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Siapapun yang datang di gereja ini dijamah, diberkati, dan dipulihkan Tuhan. Keselamatan terjadi atas semua jemaat Victory, dari Fikit sampai Fik Umas. Semua jemaat diselamatkan Tuhan di dunia dan dibawa ke surga mulia. Semua pelayan Tuhan hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Semua melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sehati, saling mendukung dan rela berkorban, serta taat kepada pimpinan Tuhan dan pemimpin. Semua jemaat hidup taat kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Pelayanan Fikir semakin maju. Anak-anak datang berduyun-duyun dalam gereja ini. Ada 1.000 anak-anak yang memuliakan Tuhan di gereja ini. Ada banyak guru-guru yang datang mengajar kebenaran firman Allah. Fik Generation bangkit. Anak-anak muda dalam gereja Victory bangkit jadi pemenang.
Ibadah weekend tiap minggu diurapi Tuhan. Ada 1000 youth dan teen datang beribadah di gereja Victoria. Pelayan youth bangkit, para leadernya hidup dalam kekudusan, penuh kasih Tuhan. Setiap melayani saling bergandengan tangan, memuliakan Tuhan dan mencari jiwa baru. Banyak anak-anak muda datang melayani Tuhan, dipulihkan dan diselamatkan di VDC. Fikman diberkati Tuhan, Fik Woman diberkati Tuhan, PKV diberkati Tuhan. Dengan jiwa-jiwa baru dan keselamatan terjadi. Ada 1000 PKV di gereja Victoria yang tiap minggu bersatu beribadah memuliakan Tuhan. Umas diberkati, Fikban diberkati. Gembala dan istri dan anak-anak hidup dalam kekudusan, hidup rukun selalu, saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati, saling pengertian, dan hidup dengan penuh damai sejahtera. Tahun 2020 adalah tahun penuh berkat Tuhan bagi semua jemaat VDC. Semua jemaat dan pelayan Tuhan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tenangkan hati pikiran kita untuk mengambil tata Tuhan, untuk mendengarkan firman yang begitu disediakan Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk menikmati firman. Mari kita angkat sebuah lagu pujian syukur kami naikkan bagi-Mu. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu, sadar bila ku hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita lebih sungguh-sungguh mengangkat lagu ini. Segala pujian kita dan syukur kita pada hari ini kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi semua pekerjaan kita dan anak-anak kita. Terima kasih Bapak. Kita ulang dari awal lagu ini. Pujian syukur ku bawa padamu. Bawa padamu senang hati, ku bersembah, sadar bila
Kami ada hanya karena anugerah-Mu. Sadarilah ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tapi adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tetap hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Beri kemuliaan, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami selalu berucap syukur Tuhan bagi-Mu. Bapa, kini tiba saatnya kami mengkosongkan diri, pikiran, hati kami, sehingga kami fokus Tuhan mendengarkan firman sabda-Mu bagi kami. Bapa, berbicaralah bagi kami pada hari ini melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu yang Kau sudah sediakan bagi kami. Bapa, urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kami jemaat Victory di tempat ini. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu, melalui firman ini juga kami diberkati, kami disembuhkan semua yang ada di rumah. Apapun persoalan kami percaya melalui firman ini titik terang yang ada di dalam kami. Tuhan, terima kasih. Peliharalah hamba-Mu, berbicara Tuhan. Kami percaya ada tuntunan dari Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Umat pemenang, mari sama-sama katakan amin. Kami persilakan hambanya. Shalom, shalom, shalom. Bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menolong kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom untuk semua jemaat Victory dimanapun Anda berada. Saya juga menyambut semua yang mengikuti program ibadah lewat live streaming pada hari ini. Ya, bersama dengan saya kita akan mendengarkan firman Tuhan, judulnya Siap-siap Mati. Haleluya. Mengapa siap-siap mati?
karena kita lagi membahas cerita tentang Esther dan orang Israel diancam oleh Haman dan juga oleh aturan kerajaan Raja Ahasveros, kerajaan Media Persia, yaitu mereka akan dihukum mati oleh karena Haman telah merancang kematian bagi Esther, Mordekai, dan orang-orang Israel lainnya. Nah, hari ini saudara, ancaman hukuman mati itu juga ternyata berlaku bagi saya dan saudara. Bukan karena ancaman Haman atau Raja Ahasveros, tetapi oleh karena penyakit COVID-19. Makanya kita hari ini akan berbicara siap-siap mati. Saudara siap mati? Haleluya ya. Puji Tuhan. Ya, masih ada yang berkata, wah saya belum menikah Pak, saya belum menikmati hidup Pak, saya masih ingin hidup panjang, kalau bisa saya hidup 1000 tahun lagi. Haleluya ya. Saya juga kepengen ya kalau bisa hidup 1000 tahun lagi, seperti sajak Khairil Anwar. Tetapi sayang, sang pesajak itu belum sampai usia 40 tahun sudah meninggal. Padahal dia berkata ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena apa saudara? Karena umur manusia ternyata tidak ada yang bisa mengetahui. Tetapi kalau kita sudah mengetahui ancaman, ada bahaya, firman Tuhan katakan apa? Kalau orang bijak melihat bahaya, maka orang bijak itu akan lari daripada bahaya itu. Nah, demikian juga dengan Esther, dengan Mordekai, dengan orang Israel. Ketika mereka ada ancaman, saudara, mereka melakukan suatu hal yang luar biasa yang kemudian menolong mereka keluar dari krisis, dari ancaman kehidupan mereka. Apa yang mereka perbuat? Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Siap-siap mati, saudara. Lihat Esther pasal 3, saudara lihat di sana ada cerita tentang Haman yang sudah memberikan surat kepada seluruh penguasa daerah di kerajaan Ahasveros untuk bisa mengumumkan bahwa pada tanggal 13 bulan ke-12 itu orang Israel harus dibunuh dan dibinasakan. Kalau saudara baca bersama dengan saya ayat yang ke-13 Esther pasal 3 di depan saudara ada. Saudara lihat di layar saudara, atau saudara boleh baca Alkitab bersama-sama dengan saya. Mari saudara lihat yang sudah dapat, ya, yang sudah lihat katakan amin. Haleluya. Esther 3 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Nah, ini namanya genosida kalau bahasa istilah sekarang ya. Ada sebuah rancangan dari suatu kerajaan yang ingin menghancurkan, ingin membunuh, ingin memunahkan, ingin membinasakan bukan hanya satu orang, bukan satu keluarga, tetapi seluruh bangsa. Dan ini saudara sangat menyengsarakan dan sangat memprihatinkan. Inilah yang saya bilang ancaman terhadap Esther, terhadap orang Israel. Nah saudara, ancaman yang kita baca dalam kitab Esther pasal 3 ini juga saudara juga mengancam kehidupan kita. Yaitu apa? Karena adanya penyakit COVID-19. Kemarin saya membrowse ya, mencari berapa jumlah pasien COVID-19 di Indonesia saja. Itu sampai dengan kemarin hampir 22.000. Kalau saudara lihat sekarang hari ini atau sore nanti saudara lihat nilainya, itu bisa saja lebih dari 22.000. Saudara, ini mengkhawatirkan kita. Dari awalnya kita lihat cuma satu keluarga di Depok ya, itu beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang sudah 22.000 dan kematian itu 1.500 orang lebih. Itu sudah meninggal karena COVID-19. Nah, ini baru gelombang pertama, saudara. Ini baru gelombang pertama, belum gelombang kedua. Gelombang kedua itu bisa datang di bulan Juni atau bulan Juli dan belum juga gelombang ketiga. Ini sungguh mengkhawatirkan. Mungkin saudara berkata, apa Hendra, ini kan biasa. Kalau kita keluar biasa, nggak terjadi apa-apa tuh. Saya pergi ke pasar, saya pergi ke kantor, saya pergi kemana-mana, tidak terjadi apa-apa. Betul saudara, ini tidak semengkhawatirkan Esther dan orang Israel.
Karena Esther dan orang Israel itu mereka sudah dirancangkan akan meninggal atau akan dibunuh, ada tanggalnya, yaitu tanggal 13 bulan 12, yaitu bulan Adar. Tetapi ya saudara, kita tidak tahu kapan ya, tetapi selalu kita lihat ada ancaman ya. Nah, hewan, kalau saudara lihat hewan, katakanlah bunglon, kalau dia terancam, dia tiba-tiba dari warna hijau bisa berubah warna coklat, itu bunglon. Lihat kadal atau cicak, kalau dia terancam saudara, dia lari, ditinggalkan apanya? Ekornya ditinggalkan saudara ya. Kalau hewan terancam ya, dia tahu dia harus berbuat apa. Cumi-cumi misalnya di laut, kalau dia terancam, segera dia semprotkan apa? Semprotkan tintanya. Nah saudara, kalau hewan terancam begitu ya saudara. Demikian juga kalau tumbuhan terancam saudara. Kalau tumbuhan terancam, saudara, seperti pohon jati misalnya, dia terancam, dia segera menggugurkan daunnya. Daunnya gugur sehingga dia hanya kelihatan pohon-pohon saja. Itu kalau tumbuhan. Nah, sekarang saya mau katakan kepada saudara, saya dan saudara terancam. Maka judulnya hari ini, siap-siap mati. Kalau kita terancam, firman Tuhan katakan, kalau orang bijaksana melihat bahaya, dia akan lari, ya saudara ya. Dia akan segera bersembunyi. Kita terancam, nyawa kita terancam, kehidupan kita terancam, masa depan kita terancam, ekonomi kita. Saya mau katakan kepada saudara, khususnya saudara yang ekonominya sementara dalam keadaan krisis, ekonominya yang sekarang dalam keadaan mengkhawatirkan, di mana saudara tidak ada pekerjaan atau saudara bekerja tidak ada hasil. Ini mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan kenapa? Karena kehidupan saudara, ekonomi saudara itu bisa mengancam nyawa saudara. Dan ini belum akan berakhir. Saya kasih tahu sama saudara, sebelum ada vaksin, sebelum ada obat dari penyakit corona itu belum akan berakhir. Dan obat itu bisa setahun lagi akan datang, bisa 2 tahun lagi akan datang. Berarti masih panjang, saudara. Dan ini kita berkata, oh bulan Juni nanti selesai, semua selesai. Enggak, saudara. Ini masih dalam keadaan terancam. Kan kita nggak lihat, Pendra. Memang kita nggak lihat. Tetapi angka yang saudara baca di internet, yang di koran atau dimanapun, itu semakin meningkat. Itu menunjukkan tingkat keterancaman kehidupan saya dan saudara sebagai manusia itu sungguh-sungguh tinggi. Dan ini mengkhawatirkan kita. Nah, kita kembali. Esther, Mordekai, orang Israel di seluruh kerajaan Ahasweros. Ada 120 wilayah dari India sampai Ethiopia, saudara. Kalau disebut sekarang lebih daripada 10 negara itu ada dalam keadaan terancam, mau dibunuh, dibinasakan, dan harta mereka mau dirampas. Bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, tetapi anak-anak juga. Bukan hanya anak-anak, bayi juga, dari yang dalam kandungan sampai orang yang paling tua mau diancam, dibunuh, dipunahkan. Saudara, ini sungguh mengkhawatirkan Mordekai. Sungguh mengkhawatirkan orang Israel. Makanya saudara, kalau kita baca Esther pasal 4 ayat yang pertama, Mordekai itu berseru-seru, Mordekai itu menangis di sepanjang jalan di benteng Susan itu. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi nyawanya terancam. Saudara buka firman Tuhan di layar saudara juga ada. Yuk lihat Esther pasal 4 ayat yang pertama. Saudara baca di sana bersama-sama dengan saya bagaimana Mordekai melihat ancaman terhadap nyawanya itu dilakukan seperti apa. Yuk baca sama-sama. Yang sudah dapat Esther 4 ayat 1. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Lihat saudara, Mordekai dia berjalan dengan pakaian kabung, ada abu di atas kepalanya. Lalu dia teriak-teriak, oh aku mau mati, kami mati, kami mati, kami mati. Kira-kira begitu. Dan dengan kesedihan. Kenapa? Karena tanggal hukuman matinya sudah ditentukan. Tanggal 13 bulan ke-12 yaitu bulan Adar. Sudah ada cap kerajaan. Sudah ada perintah raja. Dan itu bukan hanya Mordekai dan keluarganya, tapi seluruh orang Israel. Bayangkan ancaman kematian terhadap orang Israel saat itu sungguh memedihkan hati.
Kalau saudara bayangkan, saudara dalam posisi Mordekai, saudara dalam posisi orang Israel saat itu, bagaimana kalau keluarga saudara, hidup saudara, istri, anak, suami, orang tua saudara, mertua saudara, ataupun kaum kerabat saudara, satu suku saudara, sudah ditentukan, kamu mati bulan 12, tanggal 13. Siapa yang bilang? Pemerintah, raja. Oh saudara, bagaimana ya? Kita ini terancam. Sikap kita bagaimana saudara? Dan inilah sikap Mordekai. Dia nangis, dia melolong, dia pakai pakaian abu, dan dengan sedih dia berteriak minta pertolongan Tuhan. Nah saudara, kita lihat Esther saat itu sudah ada di istana raja. Jadi Mordekai berteriak kepada Esther, Esther tolong kami. Tetapi saudara, Esther rupanya enggan untuk menolong Mordekai dan orang Israel. Maka kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, Esther pasal 4 itu, dan ayat juga yang ke-11, di sana dikatakan Esther berkata kepada Hatta yang menjadi perantara antara Mordekai dengan dia, Esther berkata, kami atau saya belum dipanggil raja. Kalau saya menghadap raja ingin minta pertolongan, saya nggak boleh karena saya belum dipanggil raja. 30 hari ini saya belum dipanggil raja. Keengganan Esther untuk menolong orang Israel. Makanya Mordekai berkata, Esther, jangan kamu pikir kamu aman di istana. Jangan kamu pikir kamu sudah nyaman di istana. Kamu akan luput dari bencana ini. Oh, jangan-jangan kamu dan keluargamu juga akan mati karena kamu juga orang Israel. Kamu tidak akan luput, kata Mordekai. Jadi saudara, kita lihat Esther sendiri enggan untuk minta pertolongan raja. Dan bersyukur Mordekai mendesak dia untuk meminta pertolongan raja. Akhirnya Esther kemudian melakukan berkunjung atau masuk ke dalam pertemuan dengan raja. Tetapi lihat, keengganan Esther ini juga adalah keengganan saya dan saudara. Mungkin saudara yang menghadapi ancaman sudah melihat bagaimana saudara mengalami kesulitan keuangan, bagaimana keluarga saudara juga sudah meninggal, atau tetangga atau kiri kanan kita mendengar berita-berita, kabar-kabar di kota kita ada penyakit COVID-19 ini. Tapi kita enggan, bukan saya, ya keluarga saya masih jauh. Oh, masih jauh di sono. Oh, masih di Jakarta. Oh, masih di Bandung. Oh, masih di sini. Oh, di sini aman gitu ya saudara ya. Saudara, itu namanya sifat enggan. Ini namanya saya sebut kemalasan rohani dalam kehidupan kita. Ini akan membuat kita menyesal nantinya. Itu sebabnya saudara, kita harus bersikap seperti Mordekai. Mordekai berkata, Esther, mungkin kamu merasa nyaman di dalam istanamu. Kamu berpikir kamu akan aman. Tetapi ketahuilah bahwa kematian kamu itu juga sudah ditentukan. Ada ancaman karena kamu juga orang Israel. Esther yang adalah Hadasa itu. Saudara, kita lihat bersama-sama. Ancaman bagi kita di mana-mana terjadi. Minggu depan, bulan depan, bulan Juni, bulan Juli, sekolah sudah mulai masuk. Anak-anak saudara sudah mulai masuk sekolah. Anak-anak yang berkuliah sudah masuk kuliah. Yang bekerja sudah mulai kerja. Yang pakai transportasi sudah mulai pakai transportasi. Semua orang berpikir semuanya sudah aman. Lalu orang hidup tanpa protokol kesehatan. Lalu orang hidup tanpa memakai masker. Lalu orang hidup tanpa menjaga jarak. Lalu orang hidup seperti zaman dulu ya saudara. Itu namanya tidak bijaksana. Saudara, di zaman ke depan ini, minggu ke depan, bulan ke depan ini, mungkin banyak orang akan berpikir tidak apa-apa. Tapi mereka terancam kena penyakit COVID-19 ini. Dan mereka terancam nyawanya masuk liang kubur. Saya dan saudara yang menyayangi nyawa kita, yang masih mau Tuhan pakai, mari kita menjaga diri kita. Kita menjaga jarak. Kita memakai masker. Kalau belum perlu nggak usah pergi-pergi kemana-mana. Pergi dari mana-mana kita cuci tangan. Ya saudara, seperti di rumah kami, istri saya selalu ketat sekali ya. Cuci tangan ya, harus mandi. Haleluya. Sampai-sampai kita semua, wah ya harus ya. Mau tidak mau harus ada pendorong seperti Mordekai ya, seperti itu ya. Mordekai, Esther, kamu tolong kami. Ya, harus ada. Begitu di rumah tangga saudara. Harus ada. Supaya apa? Kalau enggak kita siap-siap mati saudara ya. Ada yang berkata, ya Pak Hendra saya juga ingin mati cepat. Oh, kalau saudara ingin mati cepat ya tidak apa-apa saudara ya. Tetapi kalau saudara masih mau dipakai oleh Tuhan, mari kita harus mempersiapkan diri.
Nah, kalau begitu saudara bertanya, Pak Hendra, selain kita pakai itu, apa yang harus kita buat? Saudara, beberapa waktu ini saya menyelidiki sebuah kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa dalam diri kita, orang yang beribadah kepada Tuhan, ada namanya kekebalan rohani atau kekebalan alahi. Ya, saudara, COVID-19, penyakit apapun tidak datang menyerang kita. Kenapa? Karena ada kekebalan rohani. Tetapi kekebalan rohani itu hanya didapat kalau saudara beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara datang menyembah Tuhan, itulah kekebalan itu terjadi. Mungkin saudara berpikir, Pak Hendra, kan kalau saya pergi keluar, saya bekerja, saya bersekolah, anak-anak saya mulai pergi bermain, bersekolah, ini mengkhawatirkan, apakah tidak ada kekebalan? Ada, saya katakan. Apa itu? Kekebalan yang dari Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan kekebalan dari Tuhan itu? Kekebalan dari Tuhan datang kalau kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberi kekebalan kepada kita kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan hanya jalan-jalan, bukan hanya sekedar ngikut, tetapi dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Seperti Esther, seperti orang Israel, seperti Mordekai. Ibadah mereka apa? Esther berkata, dalam kitab Esther pasal yang kelima, dia mengumumkan diadakannya doa dan puasa. Esther 4 ayat 15. Di depan saudara ada, ya, kitab Esther pasal 4 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan begini, yang sudah dapat di dalam Alkitab saudara, di layar saudara, baca bersama-sama. Esther 4 ayat 15. 1, 2, 3. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, ya, lihat Esther dari tadi sikap enggan. Sekarang dia berkata, baiklah, kalau aku pun mati, biarlah aku mati. Tapi sebelum itu, aku mau berpuasa dulu. Sebelum itu, aku tidak mau makan, tidak mau minum. Sebelum itu, aku mau beribadah dulu kepada Tuhan Allah. Berpuasa bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi berpuasa, saudara mencari Tuhan. Saudara mencari pendamaian dengan Tuhan. Saudara mencari kehendak Tuhan. Saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saudara berserah kepada Tuhan. Berdoa, berpuasa. Kata Tuhan Yesus, itu dapat mengalahkan kuasa jahat. Ada doa yang kemudian dapat mengusir setan. Tetapi doa dengan puasa lebih powerful lagi. Lebih berkuasa lagi. Dan ini senjata untuk menghadapi krisis. Kalau saudara tidak mau menghadapi krisis di masa akan datang, saudara takut dan saudara berkata, apa yang harus saya buat di masa akan datang? Saudara harus beribadah kepada Tuhan. Saudara harus berdoa dan berpuasa. Firman Tuhan katakan, Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 katakan apa? Kalau engkau beribadah kepada Tuhan Allah, maka makananmu diberkati, minumanmu diberkati, dan penyakit dilalukan. Saudara lihat di layar monitor saudara ada ayat itu, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Artinya apa, saudara? Kalau orang beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kekebalan dalam dirinya, sehingga dia tidak terkena penyakit apapun. Bahkan Tuhan menjauhkan segala penyakit dalam kehidupannya. Nah, ini yang kita perlukan. Ini yang kita perlukan saat ini. Ini yang kita butuhkan saat ini, yaitu kita dapatkan dari Tuhan. Waktu kapan? Waktu kita beribadah. Waktu kapan? Waktu kita berdoa dan berpuasa. Saudara, saya ingin mengundang semua yang mendengarkan siaran ini, semua kita mulai hari ini kita berdoa 3 hari, berpuasa 3 hari, 3 malam kalau perlu, saudara, ya. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya 3 hari ke depan. Orang-orang lain sudah selesai berdoa dan berpuasa, tapi kita seperti Esther berdoa
hari ini berpuasa, hari ini 3 hari ke depan berdoa berpuasa. Untuk apa? Untuk membuat kita itu terlindung daripada semua penyakit yang mengancam kita di bulan Juni, di bulan Juli, ketika anak-anak saudara, keluarga saudara, hidup saudara akan mulai beraktivitas secara normal. Saudara sudah bentengi hidup saudara dalam doa dan puasa. Perlindungan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Jadi mulai sekarang saudara, engkau berdoa, berpuasa. Saya mengundang ya semua saudara, semua jemaat, semua keluarga saya, mulai hari atau mulai besok kita berdoa berpuasa 3 hari. Kita mengantisipasi, kita berdoa, minta perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan kekebalan kepada orang yang berdoa, berpuasa di hadapannya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Pak Hendra, doanya seperti apa? Berpuasanya seperti apa? Ya saudara, ini bukan soal tidak makan dan tidak minum. Tetapi saudara berdoa mencari Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara tahu, Yesus dan murid-muridnya dalam dunia ini, mereka selalu bertemu dengan orang-orang sakit. Semua penyakit-penyakit, orang-orang yang berpenyakitan datang kepada Yesus. Tapi herannya, Alkitab berkata, Yesus itu selalu sehat dan kuat. Tidak pernah ditemukan sakit ya. Orang-orang boleh sakit, orang-orang boleh menghadapi penyakit, tetapi Yesus dan murid-muridnya kuat. Kenapa saudara? Karena mereka memiliki hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Yesus memiliki hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Jadi saudara, engkau perlu memiliki hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Setiap hari engkau berdoa. Berdoanya seperti apa? Berdoa dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus katakan apa? Kalau engkau datang menyembah Allah, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya sekedar kita nyanyi lalu pikiran kita kemana-mana. Bukan sekedar kita ikut ibadah lalu kita kemudian berpikir, wah hati kita ada di tempat pekerjaan, pikiran kita ada di makanan, atau dalam kehidupan seseorang kita berpikir dia lagi ngapain, dia lagi begini, padahal kita lagi ibadah, saudara. Ya, ibadah itu harus dalam roh, yaitu kita bawa roh kita berjumpa dengan Tuhan. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, saudara, seperti tadi lagu pujian ya, sebelum firman. Saya nyanyi dan saya bawa roh saya, tanpa sadar air mata saya mengalir. Demikian saudara, ketika engkau berdoa, ketika engkau nyanyi dengan sungguh-sungguh tanpa sadar air mata saudara mengalir, ini namanya roh saudara dekat dengan Tuhan. Mari saudara beribadah dalam roh dan dalam kebenaran. Jadi kalau ada dosa, kita segera minta ampun, akui di hadapan Tuhan, maka saudara doamu didengar Tuhan. Maka saudara, Tuhan memberikan kepadamu imunitas spiritual immunity, kekebalan rohani, kekebalan yang dari Tuhan, dari Allah sendiri, yang akan menolong saudara, melindungi saudara dari semua penyakit, termasuk COVID-19. Saya percaya ini terjadi. Kenapa? Karena dalam Alkitab pernah dikatakan bahwa Musa dan orang Israel bebas dari penyakit bisul, dari penyakit sampar, bahkan dari kematian anak sulung. Sementara orang Israel, orang Mesir, anak sulungnya mati. Mereka kena bisul, mereka kena sakit sampar, saudara. Binatang mereka mati semua. Sementara orang Israel tinggal di tengah-tengah mereka, tinggal di tengah-tengah orang Mesir. Tetapi orang Israel, Musa, Harun, dan semua Israel itu, mereka sehat, mereka kuat. Kenapa? Ada kekebalan yang Tuhan berikan, ada kekebalan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka menjalankan ibadah kepada Tuhan. Tetapi Firaun tidak mau melakukan firman Tuhan. Firaun tidak mau melaksanakan firman yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun. Akhirnya anak Firaun meninggal. Jadi kita hari ini harus menjadi pelaku firman, sehingga kita menjadi orang-orang yang kebal secara rohani, secara spiritual, dan bahkan secara jasmani daripada semua penyakit apapun. Saya percaya Tuhan yang berjanji kepada kita, Dia yang akan menggenapi, memberikan perlindungan. Kalau saudara dalam perlindungan Tuhan, saudara dalam ibadah kepada Tuhan, saudara melakukan firman Tuhan, tidak ada celah satupun dosa dalam kehidupan saudara. Saudara, ada kekebalan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi meskipun demikian, kita tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan. Tetap kita jalankan protokol kesehatan dan kita jaga ibadah kita. Dua berjalan bersama-sama, kekebalan
ada dalam hidup saudara. Haleluya saudara. Ini dia, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu menyadari bahwa ancaman ini nyata. Dan kalau ancaman ini nyata, kita hadapi dengan ibadah, kita hadapi dengan doa dan puasa. Esther dan orang Israel dan bahkan Mordekai, mereka berdoa, mereka berpuasa 3 hari tidak makan, saudara. Tetapi mereka jalani, saudara. Dan akhirnya kalau kita lihat, raja berkenan kepada Esther. Saudara, saya pernah berdoa, berpuasa, dan itu memang tidak menyenangkan, saudara ya. Waktu kami mau membeli gereja itu ya, gereja yang kami pakai sekarang, kita pakai sekarang itu, saudara, beberapa hari ya, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan kita berdoa mulai subuh sampai malam, saudara. Bahkan saya pribadi mengambil waktu berpuasa ya. Istri saya juga berpuasa, ada jemaat-jemaat yang lain juga ambil waktu berdoa, berpuasa. Saudara tahu, tempat yang kita pakai belum ada, tetapi saudara, Tuhan tunjukkan ya, Tuhan menggerakkan satu keluarga untuk bisa juga menjadi pendukung utama pembelian gereja itu. Dan sekarang gereja itu boleh berdiri sehingga kita boleh pakai, kita boleh beribadah bersama-sama di sana. Dan sampai dengan hari ini Tuhan memberkati. Lihat, doa dan puasa itu besar kuasanya, besar pengaruhnya, menyembuhkan, memberkati. Saya ingat waktu saya mau menikah ya, tahun 1999 itu kita menikah bulan Agustus, tetapi di bulan Juni itu saya berhenti dari mengajar di satu sekolah, sehingga praktis saya tidak punya pekerjaan lagi. Jadi bayangkan saudara, ada ancaman, ini mau menikah tapi tidak ada pekerjaan ya, sudah menyunting anak orang tapi nggak ada pekerjaan. Ini bagaimana saudara ya? Tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada penghasilan, sementara kita mau menikah. Bagaimana nanti anak-anak kami saat itu ya saudara? Akhirnya apa? Akhirnya saya pergi ke Bukit Doa dan saya putuskan saya mau doa, saya mau puasa 3 hari saya di Bukit Doa itu. Saya berdoa, saya berpuasa di sana saudara. Pulang memang belum terjadi apa-apa. Pulang memang terjadi tidak ada apa-apa yang terjadi. Tetapi saudara tahu, beberapa bulan kemudian ketika kami sudah menikah, Tuhan menyiapkan pekerjaan yang lebih bagus. Bahkan kemudian pekerjaan yang dapat kemudian membiayai seluruh kehidupan kami, membiayai anak-anak kami, dan kami bisa membeli rumah yang kami tinggali sekarang ini. Saudara lihat, ketika orang berdoa, ketika orang berpuasa, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Jadi saudara, relakan hati saudara, berdoa, berpuasa. Saudara berkata, Pak Hendra, saya ini tidak ada makanan. Pak Hendra, pekerjaan saya ini mati. Orang-orang tidak kasih saya pekerjaan. Pekerjaan saya tidak menghasilkan. Saudara, saya katakan, jangan malas rohani. Sebagai jemaat Victory, bangkit. Engkau harus rajin rohanimu. Bangkit saudara, berdoa, berpuasa, datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan katakan, kalau engkau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan tambahkan segalanya kepadamu. Hari ini saudara, engkau berseru kepada Tuhan, berdoa. Dan ketika engkau berpuasa saudara, Tuhan tunjukkan kepada engkau jalan yang harus engkau tempuh. Jalani saudara. Mungkin masa lalu harus engkau tinggalkan. Seperti Daud. Daud itu berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mendatangkan penyakit sampar dalam orang Israel. Sehingga dalam satu hari 70.000 orang Israel mati. Lalu Daud berseru, Tuhan ampuni. Tuhan, Daud bertobat. Tuhan tolong ampuni saya. Kalau Daud memberi persembahan kepada Tuhan. Daud membakar korban persembahan. Sehingga berhenti tulah yang datang. Tadinya malaikat maut sudah masuk ke Yerusalem, akan membunuh Daud dan keluarganya. Tadinya malaikat maut akan menyerang ke sana. Tetapi ketika Daud mulai beribadah kepada Tuhan, Daud mulai bertobat dari dosanya, Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan, tulah itu berhenti. Sehingga Daud dan keluarganya selamat, luput dari bahaya. Hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, mungkin saudara dalam kondisi ekonomi yang susah, yang sulit, mungkin nyawa sudah terancam. Saya mau katakan, bertobatlah dari dosamu, bertobatlah daripada jalanmu, carilah Tuhan, carilah Tuhan. Dan kalau memang sudah waktunya, sudah nasar saudara harus memberi,
berilah kepada Tuhan. Jangan disayang-sayang, jangan disayang-sayang uangmu atau hartamu. Kalau saudara sudah bernasar dan Tuhan menggerakkan kepada saudara, saudara berilah saudara. Karena Tuhan tidak akan pernah berhutang. Di tengah krisis, di tengah keadaan penyakit yang menyerang Israel, Daud mempersembahkan, dia beli. Orang itu ya saudara, orang itu berkata, Raja nggak usah bayar, ya. Raja, saya kasih ini hewan, saya kasih ini, persembahkan saja. Tapi Daud berkata, tidak, bukan dengan tangan hampa. Saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau beri persembahan kepada Tuhan dengan biaya, ya, bukan dengan gratisan. Saya mau persembahkan kepada Tuhan. Saudara, saya katakan, hari-hari ini Tuhan mengadakan perbedaan. Kalau saudara hanya mau terima yang baik dari Tuhan, saudara hanya mau terima sembako saja, tanpa saudara memberi, saudara akan ketinggalan. Tanpa saudara berkorban, saudara hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Tanpa saudara berkorban itu sakit, ya saudara. Daud berkorban membeli hewan itu daripada yang punya, saudara, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sakit. Tetapi ketika Daud mau memberi persembahan itu, dia mau bayar, saudara, Tuhan menghentikan dia dari kematian karena penyakit. Saudara lihat, ketika engkau mulai memberi, Tuhan memberi balik kepadamu. Ketika engkau mulai memberi, Tuhan menyelamatkan hidupmu. Saudara, berilah kepada Tuhan, maka engkau akan diberi suatu takaran yang padat, yang digoncangkan, yang isinya tumpah keluar. Tuhan berikan kepadamu. Hari ini saya mau saksikan bagaimana kehidupan kami dalam masa COVID-19 ini. Banyak sekali kebutuhan, keperluan kami. Tetapi ketika kami mulai memberi, Tuhan beri kepada kami. Haleluya. Ketika kami mulai memberi kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan kepada kami. Saudara lihat, saudara dengar bagaimana kehidupan kami. Saudara tahu bagaimana Tuhan antri memberikan kepada kami. Haleluya. Dan saya percaya minggu-minggu akan datang, ketika kami tetap setia memberi, melayani Tuhan, Tuhan antri memberikan berkat, memberikan anugerah kepada kami. Saudara, jangan lihat krisis, jangan lihat keadaan sekarang. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan, saudara berdoa, berpuasa, Tuhan beri kepada saudara. Beberapa minggu yang lalu saya katakan, mari kita berdoa dan berpuasa. Dan itu kita jalankan. Dalam keluarga ini kami jalankan, kami doa, kami puasa. Dan lihat, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Ini bukti. Jadi kalau saudara melihat krisis sekarang ini, seperti Esther, seperti Mordekai, ambil waktu beribadah, ambil waktu berdoa dan berpuasa. Dan saudara akan lihat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Saudara akan lihat perbedaan antara orang yang menyembah Tuhan dengan yang tidak menyembah Tuhan. Saudara akan melihat antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Ada bedanya, saudara. Ada bedanya. Banyak orang sudah jadi Kristen, tetapi mereka malas rohani, malas berdoa, apalagi malas berpuasa. Jangan malas, relakan hatimu berpuasa, saudara. Relakan hatimu beribadah. Tapi Pak Hendra, kita aman, kita nyaman, masih ada uang, masih ada pekerjaan. Saudara, seperti Esther, tadinya dia enggan, tapi akhirnya dia berdoa, dia berpuasa. Karena dia sadari ancaman itu bukan hanya untuk Israel saja, tapi dirinya juga akan terjadi. Sekarang memang belum, tapi suatu saat pasti akan datang juga. Nah ini saudara, mungkin saudara masih nyaman, tetapi saudara, saya mau katakan, ancaman itu datang kepada saudara juga. Ancaman COVID-19 ini juga datang kepada saya, kepada keluarga saya, kepada keluarga saudara. Nah bagaimana kita, saudara? Kita perlu berdoa, kita perlu berpuasa, kita perlu beribadah kepada Tuhan. Kita perlu datang merendahkan diri kepada Tuhan, membuang dosa kita, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan saudara akan lihat bahwa saudara akan dilindungi oleh Tuhan. Saudara akan lihat, saudara dapat imunitas, kekebalan yang dari Tuhan. Meskipun demikian, sekali lagi saya katakan, jangan mengabaikan protokol kesehatan. Kita tetap harus menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Kita tetap harus menjaga kebersihan. Tetapi saudara, kita ketahui bahwa Tuhan selalu mendengar doa, selalu mendengar teriakan anak-anaknya. Apakah itu saudara? Hari ini berdoa, beribadah kepada Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara. Tuhan akan memberikan kekebalan kepada saudara. Saudara, firman Tuhan katakan,
Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah saudara percaya? Saudara percaya bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada saudara? Katakan, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya Tuhan. Engkau memberikan perlindungan kepada saya, kepada keluarga saya. Dan hari ini mari datang kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan akan memberikan upah kepada saudara, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita. Saya mengundang singers, mari maju ke depan. Kita nyanyikan bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan dan katakan bersama-sama, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku saat melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, dengan sungguh-sungguh nyanyikan, haleluya. Percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Dengan sungguh-sungguh sembah Tuhan dalam roh-Mu, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Boy akan berdoa untuk kita. Tuhan, kami sudah di sini untuk menyembah-Mu. Amin. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Berkati kami yang berlimpah-limpah ya Amin. Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Ku dari Haleluya. Bapa-Ku ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ketahuilah, saya dan saudara memang tidak kelihatan ancaman itu ada datang, ya. Seperti orang Israel sudah ditetapkan tanggal dan waktunya. Tetapi ancaman ini nyata, penyakit ini nyata, angka kematian meningkat di seluruh dunia, korbannya meningkat. Kalau belajar dari flu Spanyol tahun 1918-1919, itu ada 50 juta orang meninggal di seluruh dunia, dan di Indonesia 1,5 juta orang meninggal pada waktu gelombang kedua dari flu Spanyol itu. Ini mengkhawatirkan kita dari gelombang kedua penyakit COVID-19 atau Corona. Kita baru lihat ada gelombang pertama dengan 21.000 orang korban, 1.500 orang meninggal. Tapi saudara, gelombang kedua ketika kita mulai aktif, ketika kita mulai beribadah, ketika kita mulai datang ke tempat-tempat
perkumpulan, di sekolah-sekolah, atau di mal-mal, atau tempat pekerjaan. Ini mengkhawatirkan. Saya sarankan saudara, ikuti anjuran pemerintah. Taati apa yang pemerintah sudah sampaikan. Jaga jarak saudara, pakai masker, jaga kesehatan saudara. Dan terlebih saudara, beribadahlah kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa. Berdoa, berpuasa. Apalagi saudara lihat masa depan saudara terancam. Saudara akan terusir dari rumah saudara. Saudara akan diputus pekerjaan PHK. Saudara tidak punya penghasilan. Dan anak istri saudara tidak punya makanan lagi. Saudara, jangan cari kepada manusia. Jangan tunggu bantuan pemerintah. Tetapi harapkanlah pertolongan Tuhan. Ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan datang kepada saudara. Tuhan mendengar doa saudara. Dan Tuhan akan membalas kepada saudara. Orang yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh akan Tuhan balas, akan Tuhan limpahkan. Hari ini saudara, berserulah kepada Tuhan. Percayalah mujizat masih ada. Percayalah mujizat masih Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Dan hari ini dalam hidup saya dan saudara, mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Tuhan berikan kepada kita. Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saudara berseru kepada Tuhan. Saudara panggil nama Tuhan. Dan saudara akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Saudara akan mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Saya mengundang Ibu Gembala untuk berdoa bagi kita. Tak terbatas kuasa-Mu. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan percaya, hanya dengan dekat dengan Tuhan, hanya dengan berdoa dan berpuasa, ada kehidupan yang baru. Yes, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu
ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu memelihara semua orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang siang malam berseru-seru nama Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan memelihara secara sempurna, perlindungan darah Yesus sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau jauh dari Tuhan, karena kami boleh melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Keluarga kami sehat, keluarga kami baik-baik saja. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Demikian juga semua jemaat finisi Tuhan, kami boleh mendengar kabar mereka baik-baik, kabar mereka sehat. Semua anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan atas keluarga besar kami, keluarga finisi. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat penjagaan-Mu yang sempurna atas keluarga besar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, biarlah roh-Mu tetap menyala-nyala dalam kami. Hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami boleh melihat victory, kemenangan adalah milik bagian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan terus berbicara di dalam kami, sehingga detik-detik kami adalah detik-detik bersama dengan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat siang ini, kami bersyukur buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan, ibadah yang penuh dengan urapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya semua kami yang sudah memuji memuliakan nama Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan sudah mentransfer uang mereka Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sebentar lagi. Nama Tuhan kami ucapkan terima kasih buat firman Tuhan yang begitu luar biasa, supaya kita lebih kuat lagi di masa-masa saat ini. Kami ucapkan terima kasih buat keluarga Bapak Gembala, selalu diberkati, dan anak-anak dan usahanya diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Mari kita angkat amplop persembahan kita, dan nomor rekeningnya udah ada di bawah ini, dan kita angkat persembahan kita pada siang hari ini. Segala pujian syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami ini, Tuhan, sucikan, kuduskan Bapa, sehingga memperluas kerajaan-Mu di gereja kami Victory. Tuhan, setiap pelayan, ya Tuhan, jemaat-Mu yang mau persembahan ini, kami percaya Tuhan, Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati usaha mereka, Engkau balaskan dengan berlimpah-limpah ganda dalam usaha mereka. Terima kasih Roh Kudus, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu lagu, mohon Tuhan kuasa-Mu ada di mulutku. Mohon Tuhan kuasa-Mu ada di mulutku. Mohon otoritas-Mu ada di lidahku. Urapi hamba-Mu, mengalirlah kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu, mengalirlah kuasa-Mu. Segala penyakit, kelemahan, semuanya pergi. Aku usir semua dalam nama Yesus. Segala kerugian, utang piutang, dan kesusahan, ku usir pergi
dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit, kelemahan, semuanya pergi. Aku usir semua dalam nama Yesus. Segala kerugian, hutang piutang dan kesusahan, usir pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kusir pergi dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, kusir pergi dalam nama Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan kini tiba saatnya kita akhiri ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, pengumumannya nanti yang disampaikan oleh WhatsApp di grup kita masing-masing. Terima kasih dan mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan doa penutup nantinya dibawakan oleh Ibu. Kita akan menutup ibadah kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena kami boleh mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada di saat kami berseru, Tuhan yang selalu menjaga keluar masuk kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang berusaha mencekam, menakutkan, kami tidak tergoyahkan, kami tidak pernah takut. Karena kerajaan kami adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bersama dengan Tuhan, kami selalu memiliki kepastian. Bersama dengan Tuhan, kami selalu melihat ada masa depan yang penuh harapan. Karena Tuhan beserta kami. Kami akan tetap teguh dalam panggilan-Mu. Kami akan tetap teguh melayani-Mu. Kami akan tetap teguh setia sampai Tuhan memanggil kami. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Engkau akan mendapati semua kami kedapatan setia dan penuh iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, selamatkanlah Indonesia. Pulihkanlah Indonesia. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu terus bagi pemimpin-pemimpin kami dalam pengambilan keputusan. Kami percaya setiap keputusan yang mereka ambil, Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan bagi bangsa kami. Sebagai warga negara Indonesia, kami akan taat pada protokol pemerintah. Dan kami percaya Tuhan, kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikanlah pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, aparat pemerintah kami yang tertinggi sampai terendah, kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, keadilan, dan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tim medis Tuhan, para dokter yang terus berusaha untuk menyelamatkan banyak orang di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, kelelahan mereka. Tuhan, berikanlah semangat yang baru, berikanlah mereka kesehatan yang sempurna Bapa. Berikanlah mereka sukacita yang dari Tuhan, sehingga mereka terus melakukan tugas dan panggilan mereka dengan ibadah, dengan sukacita, melayani masyarakat, dan itu merupakan pelayanan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua kami jemaat VDC, makanan dan minuman kami diberkati oleh Tuhan. Penyakit dilalukan dari kami terpelihara sempurna dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi kami percaya roh yang ada dalam kami itu terus menyala-nyala. Firman Tuhan yang ada di dalam kami itu akan terus membangkitkan kami, membangunkan
menguatkan kami, sehingga setiap hari, setiap waktu hidup kami adalah hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ada victory bersama dengan Tuhan, baik bagi bangsa kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita akan akhiri ibadah ini, tapi saya ingin mengingatkan kembali kepada saudara, mari ambil waktu berdoa, berpuasa mulai hari ini, besok, dan 3 hari ke depan. Saudara, memang kita waktu berpuasa selesai ya, dari sebulan yang lalu sampai dengan hari kemarin, hari Sabtu. Tetapi mari perpanjang puasa saudara, atau saudara yang kemarin tidak ambil puasa itu, sekarang kesempatan kedua bagi saudara, ambil doa puasa. Untuk apa? Untuk masa depanmu. Untuk apa? Untuk keluargamu. Untuk apa? Untuk orang yang engkau kasihi. Untuk apa? Untuk keluargamu, untuk anakmu, suami, istri, ataupun untuk pekerjaanmu, untuk usahamu. Ada ancaman yang nyata datang dalam hidup kita, yaitu apa? Yaitu penyakit corona ini. Yaitu apa? Kesulitan ekonomi. Yaitu apa? Hal-hal yang tidak bisa kita prediksi akan terjadi di bulan Juni, di bulan Juli, sampai akhir bulan, bahkan sampai akhir tahun depan, dan mungkin bisa sampai tahun depan. Nah, kalau saudara ambil doa puasa seperti Esther, seperti Mordekai, saya percaya Tuhan akan membuka jalan bagi saudara. Tuhan akan menyelamatkan saudara. Seperti Esther, Mordekai, dan orang Israel, akhirnya mereka terlepas daripada bencana, daripada ancaman, dan mereka terbebas daripada orang-orang jahat yang ingin membunuh mereka. Demikian saya dan saudara yang mau mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saya dan saudara juga akan dibebaskan, dilepaskan oleh Tuhan. Hari ini mari berdoa bersama-sama dengan saya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, kami percaya perlindungan-Mu nyata atas hidup kami. Hari ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Pegang tangan kami melewati setiap masalah, melewati setiap persoalan, melewati semua ancaman. Kami aman bersama-Mu. Roh Kudus, pegang tangan kami dan berikan kemenangan. Roh Kudus, pegang tangan kami dan berikan keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh sakit penyakit kami usir dari hidup kami. Pergi dan jangan datang lagi. Semua penyakit corona, di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan jangan datang lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh kematian, semua roh kegagalan, semua roh kejahatan, kami usir dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan jangan datang lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan berikan kepada kami. Kemenangan terjadi di tempat ini, dari hidup kami, dari keluarga kami. Terjadi kemenangan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan besar terjadi dalam hidup kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebelum saya tutup, mari nyanyikan lagu ini. Kemenangan besar, mujizat besar terjadi di tengah-tengah kami. Haleluya, 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 haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ku sorakan haleluya, mujizat besar pasti terjadi di dalam hidupku. Dengan iman saudara, lihat kehidupan saudara, lihat masa depan saudara. Nyanyikan haleluya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh.
mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan katakan mujizat besar terjadi, telah terjadi dalam hidup saudara, maka itu akan terjadi bagi saudara. Saya percaya pasti Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku sorakan haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Oh amin, amin, amin. Ku nyanyi haleluya, ku sorakan haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupmu. Mujizat besar, mujizat besar sudah terjadi dalam hidupku. Mujizat besar selalu terjadi, mujizat besar selalu terjadi dalam hidupku. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau terima berkat daripadamu. Mari jamah dan berkati anak-anakmu. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali ke aktivitas masing-masing. Terimalah dan bawalah berkat anugerah rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Bye. Sampai jumpa lagi. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.